istirahat dulu. Salam untuk ketua kelas tadi ganti. Biar ketua kelas boleh dipimpin doa dulu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya Ibu minta tolong sekretarisnya nanti rekap presensi hari ini ya. Nanti kirim ke Ibu biar Ibu bisa rekap juga untuk kehadiran kalian. Dan untuk pertemuan kali ini, sebelum kita lanjutkan pemateri, Ibu mau materi sedikit dulu biar kalian bisa fokus ya menerima materi sama pelajaran hari ini. Sedikitnya ini kita sebut sebagai tepuk hari. Ada yang pernah dengar nggak tepuk hari? Bu perlu tuturin dulu ya. Tepuk hari. Berdiri ya biar kalian juga semangat. Jadi kalau misalkan Ibu ngomong kata Senin, kalian ketik satu kali. Senin satu kali. Lalu Selasa itu 2 kali. Rabu 3 kali. Sampai Kamis saja kali ya, biar gak kepanjangan. Dan Kamis 4 kali, jadi mengikuti kalinya. Paham nggak? Paham. Kita trial dulu ya. Boleh berdiri biar semangat. Ya. Ibu yang ngomong kalian ketik ya. Iya Bu. Rabu, Selasa, Kamis. Selasa, Kamis, Rabu. Senin, Kamis, Selasa. Belum kompak dulu. Lagi, Rabu, Selasa, Senin. Kok kalian nggak bisa ya? Coba kali ya, aku tuh mengikuti 2 hari ya. Selasa, Senin, Rabu. Lagi harus kompak ya. Kamis, Senin, Rabu. Nggak kompak nggak mau. Hari sebelum ya. Lagi ya. Kalau Rabu, Senin, Selasa. Kita bikin 1 kali lagi biar kita make sure ya kita siap untuk menerima materi hari ini. Ini namanya kita udah tricky sih ya, kita akan menggunakan misal Ibu kalau mau mata, kalian udah hidung. Terus ya, ini mata ya. Oke. Terus kalau Ibu bilang hidung, kalian juga kuping. Mata, hidung. Yes, mata, hidung. Terus kalau Ibu bilang kuping atau telinga, kalian juga mata. Oke? Mata, hidung, kuping. Ya. mata, hidung. Oke, udah siap? Siap. Mata. Oke. Terus telinga. Kok kamu ke atas sih? Mata tuh gini. Salah aku nanti. Lagi. Hidung. Oke. Lagi mata. Hidung. Hidung tuh di sini. Oh iya. Baik. Ini ekspor ya. Mata hidung. Oke. Terus hidung kuping. Oke. Terus kuping mata. Oke lah, udah lah. Gue udah fokus ya untuk menerima materi hari ini. Oke, boleh duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Ya, ini kita udah pertemuan 3 ya? Ya, kita lanjutkan dari materi kemarin. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada yang udah tahu materinya?
Ada yang udah buka tas belum? Belum. Biasanya memang anak-anak muda sekarang malas untuk buka ini ya. Nah, bisa coba dulu materinya di LMS. Sama? Sudah pulpen. Kamu sekolah nggak bawa pulpen? Oke, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai keseimbangan pasar. Ini salah satu materi basic yang memang pasti dipelajari, ya, khususnya di jenjang SMA atau SMK. Dan ini adalah materi yang berkaitan erat dengan permintaan dan penawaran. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai permintaan dan penawaran, ini kita akan ke next level, next stage-nya yaitu keseimbangan pasar. Sebelumnya ibu mau tanya, kalian pas SMP udah ada yang dapat materi ini belum? Belum ya? Belum. Permintaan penawaran udah ya? Benar. Udah. Jadi hal baru ya pada pelajari. Yang mana teorinya ini sangat dibutuhkan gitu dalam menjalankan fungsi ekonomi di kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa ambil materinya di buku atau di modul yang kalian punya. Kalau selain keseimbangan pasar, nanti kita akan membahas juga mengenai penentukan harga. Dan ini merupakan dua materi yang berkaitan juga sebetulnya. Sebelum kita masuk ke inti dari materi ini, Ibu mau bahas sedikit mengenai basic dari keseimbangan harga dan juga pembentukan pasar. Keseimbangan pasar dan juga pembentukan harga. Oke, jadi keseimbangan pasar adalah suatu kondisi pasar yang menunjukkan pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang diminta dan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jumlah barang ataupun harga antara demand dan juga supply, permintaan dan penawaran itu ada di level tingkatan yang sama. Jadi di situ menunjukkan adanya keseimbangan atau yang biasa kita sebut dengan equilibrium kalau dalam bahasa Inggris, yang kalau digambarkan dari kurvanya itu jumlah antara baik dari kuantiti gitu ya, kuantiti permintaan dan penawaran itu sama maupun dari segi harganya itu pada tingkatan yang sama. Makanya di situ terjadilah keseimbangan. Lalu untuk keseimbangan pasar itu pembentukan harga keseimbangannya dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar diatur di situ. Jadi keseimbangan pasar mengatur mengenai harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Nah, dari pengertian keseimbangan pasar tadi, apakah kalian sudah bisa memahami atau sudah ada sedikit gambaran mengenai keseimbangan pasar? Ya, coba tolong sebutkan sedikit apa tadi keseimbangan pasar yang bisa. Ketika suatu permintaan dan penawaran itu berada di titik seimbang. Nah, betul, itu sekali ini. Oke, lalu kita lanjut ke pembentukan harga. Nah, ini pengertiannya adalah suatu proses dalam menetapkan harga dan juga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam suatu transaksi di pasar. Nah, kalau terbentuknya harga di pasar ini merupakan hasil interaksi dari kekuatan tarik menarik antara demand dan juga supply. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa materi ini memang berkaitan erat dengan demand dan supply, permintaan dan penawaran, yang mana keseimbangan pasar itu tadi terjadi ketika tingkatan jumlah dan juga harga ini di level yang sama, dan pembentukan pasar ini terjadi ketika adanya kekuatan tarik menarik antara demand, apa yang ditawarkan dan juga supply, apa yang ditawarkan dan juga demand yang diminta. Nah, hal ini bisa terjadi ketika seseorang pelaku ekonomi gitu, atau di kehidupan nyata itu melakukan hal. Ada yang bisa jadi contohnya nggak? Ini gampang banget kalau misalkan kalian juga sering melakukannya. Tarik menarik atau mungkin dealing harga itu biasanya terjadi di mana? Di pasar. Nah, di pasar. Terus karena sekarang kita pakai digital, biasanya gimana lagi?
e-commerce Ya, di e-commerce, lalu juga di online shop gitu ya. Next. Nah, ada 3 cara nih dalam proses pembentukan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu secara angka-angka dalam bentuk tabel, lalu secara grafis dan juga secara perhitungan matematis. Nah, nanti di materi ini kita akan belajar cara menghitung. Jadi memang lebih banyak angka-angkanya gitu ya, kayak matematika. Dan kalian juga akan diminta untuk membuat grafik atau kurva gitu ya. Jadi posisi keseimbangan pasar tadi. Nah, secara tabel itu biasa tabelnya ada 4 kolom, yaitu harga atau price, lalu permintaannya atau demand, lalu penawarannya atau supply, dan juga sifat interaksinya atau memang sifatnya itu kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran atau tadi equilibrium atau seimbang. Lalu untuk secara grafis, grafiknya nanti di sini nggak ada spidol ya kelasnya, tapi susah harusnya ngomong. Oke, nanti di share ya materinya di grup kelas. Iya, Bu. Pada intinya ada dua garis, yaitu garis vertikal dan juga garis horizontal. Mana yang vertikal ini menunjukkan price atau harga, yang horizontal bukan quantity atau kualitas. Nah, keseimbangan pasar terjadi antara jumlah supply atau penawaran itu berselangan dengan juga permintaan. Nah, ini titik tengahnya itu adalah equilibrium. Ini lebih gampang sebenarnya kalau kita bahas, karena pas kalian agak tidak mempunyai fasilitasnya ya, jadi nanti ibu kirim aja, kalian bisa lihat di grup. Untuk secara sistematis ini kita bisa menggunakan fungsi permintaan dan juga penawaran. Di mana fungsi permintaan adalah Q sama dengan A min DP, dan juga untuk yang permintaan adalah Q sama dengan A min DP, lalu untuk penawaran A min A plus DP. Nah, selanjutnya adalah pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Jadi ada 3 langkah untuk mengetahui perubahan keseimbangan pasar, yaitu dengan menentukan apakah suatu peristiwa menggeser kurva permintaan, penawaran, atau keduanya. Lalu yang kedua, apakah pergeseran kurva itu arahnya ke kiri atau ke kanan. Dan 3, menggunakan diagram permintaan dan penawaran untuk membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir titik keseimbangan. Lalu untuk penyebab perubahan keseimbangan sebenarnya hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi ada faktor harga dan juga faktor di luar harga, ya. Di mana terdapat 4 kemungkinan yang bisa terjadi di pergeseran kurva itu, kurva permintaan dan penawaran. Yaitu yang pertama, jika permintaan berkurang, maka kurva permintaan ini bergeser ke kiri. Lalu yang kedua, jika permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Dan jika penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu surplus, konsumen, dan juga produsen. Nah, surplus konsumen adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk sebuah produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Jadi, ketika kita membeli suatu barang, kita khususkan diri sebagai konsumen, ini kita bersedia untuk membayar lebih dari harga yang ditentukan di awal. Nah, gap atau perbedaan antara keduanya yang disebut sebagai surplus konsumen. Lalu surplus produsen. Nah, surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah minimum yang bersedia ditawarkan oleh produsen untuk sebuah produk atau jasa dengan jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen. Nah, ini berarti ketika jumlah minimum yang diterima oleh produsen jadi ketika kita posisikan di sini sebagai
produsen gitu ya, kita berani menawarkan misal 30, kita bisa menyediakan produk itu 30 unit gitu ya. Tetapi permintaan atau permintaan yang diterima oleh kita sebagai produsen itu 50 gitu. Jadi kan ada kita bersedia 30 tapi yang diminta itu 50. Yaitu gapnya atau perbedaan keduanya adalah yang disebut sebagai surplus produsen. Bentar ya, ada rapor. Selanjutnya untuk macam-macam produknya itu barang-barang yang mempunyai hubungan substitutif dan juga barang-barang yang mempunyai hubungan komplementer. Pasti teman-teman atau anak-anak sekalian pernah mendengar kata substitutif dan juga komplementer, ada yang bisa jelasin? Belum pernah. Bu. Ya, belum pernah. Belum. Oke, kalian bisa cari di Google, cuma saya jelaskan dulu. Basicnya adalah substitutif itu suatu barang yang bisa menggantikan barang lain yang fungsinya sama. Bisa kalian berikan contoh nggak? Payung sama dengan juga. Nah, itu substitutif. Bisa lagi apa lagi? Bisa nggak Rena? Menggantikan pengemudi. Ya, salah. Lagi, kalau misalkan makanan apa tuh? Nasi dengan empal. Nah, terbersih. Terus minuman. Apalagi tuh yang substitutif. Minuman tadi apa substitutif? Jus menggunakan air putih kali. Bisa sih, cuma air sampoin enggak juga. Jadi ya sudah beres. Terus ada juga komplementer. Komplementer ini yang saling melengkapi sifatnya. Kayak kamu sama dia misalnya. Cuma ini adalah suatu produk apa dong yang bisa kalian contohkan. Contoh produk ya Bu ya. Ya produk sebenarnya biasa bisa apapun itu. Handphone sama charger. Nah itu. Kalau handphone nggak ada charger bisa nyala nggak? Nggak bisa. Bisa kalau ada baterai. Bisa kalau ada baterainya terus. Terus kalau ya nggak bisa lagi. Bisa kalian pakai desktop. Bisa kalau misalnya HP kalian Nokia aja dulu, sekarang nggak ada ya. Terus apa lagi? Ada tahu minuman tuh motor air. Aduh, tapi kalau di Indonesia kayaknya kurang ya motor-motornya karena Dalam kurang yang di jalan pasti banyak ya mungkin kalian juga kalau naik motor nggak pakai helm. Tapi itu merupakan ya konsepnya barang komplementer atau saling melengkapi. Lagi, paling makanan sih Bu, nangka sama sayur. Ya nanti sama lauk ya, apa gitu ya. Terus kalau minuman itu misalnya kopi sama gula, gitu ya. Misalkan kalian misalnya makan. Lagi udah? Jadinya gitu jadi substitutif ini adalah sifatnya bisa digantikan dan juga komplementer itu saling melengkapi. Nah, seperti kita anak-anak barang tersebut itu ada lagi. Jadi Q, D sama dengan F dalam kurung PX, PY dan juga ada Q, D, sama dengan F, PY, PX. Di mana Q dan X boleh dicatat ya? Boleh dicatat dulu. Berarti kalian kata ibu teh beli itu videonya nanti buat besok-besok, jadi nggak ribet-ribet. Ini saya nggak yakin juga bakal kelihatan tulisannya. Jadi sini. Fungsi dari permintaan. Yeah.
Ini adalah proofnya. Q dx sama dengan F Px dan juga Py. Kalau untuk Q dy sama dengan F dalam kurung Py, Px, di mana Q ini adalah kuantiti atau kuantitas banyaknya darah dan juga jasa yang kita minta. Lalu P ini adalah price-nya, harganya. Ini bisa F-nya ini memang simbol fungsi. Jadi memang secara teori itu ada. Mau untuk prakteknya nanti kita akan coba bahas di akhir. Nah, selain itu keseimbangan pasar juga ada ini yang mempengaruhi, yaitu pajak dan juga subsidi. Nah, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Contohnya apa? Pajak yang dikenakan atas barang. Ada PPN yang biasanya dikenakan. Contohnya pajak pertambahan Barang. Iya. ya, betul. PPN. Tarifnya berapa? Ada yang tahu nggak? 10%. Tarif terbarunya 11%. Terus ada juga kalau misalkan kalian makan nih di resto gitu ya, kayak misalkan kalian beli bakso aja di Depok, kalian lihat struknya enggak? Iya, Bu. Nah, itu ada pajak kan? Ada. Nah, itu namanya PB1 atau pajak yang dikenakan atas restoran dan juga hotel produk-produknya. Dan itu besarnya 10%. Jadi kan kalau orang-orang tuh menganggapnya itu adalah PPN ya. Nah, itu beda pajaknya ada. Jadi untuk barang itu penambahan pajak bisa dari PPN, lalu juga PB1 dan juga PPN daerah. Nah, pajak ini disimbolkan dengan tax shield atau tax kalau di bahasa Inggris gitu ya, yang artinya memang pajak. Pengenaan pajak atas hasil negara yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan jumlah yang lebih besar atau lebih tinggi pada sebuah harga. Jika sebelumnya pajak persamaan penawarannya P sama dengan A plus B itu, di mana A ini koefisien dan juga B ini konstanta. Sudah pajak, harusnya berubah nih. Terus penawarannya menjadi P sama dengan A plus B plus T ditambah pajaknya. Jadi kita bisa samakan juga dengan dalam P sama dengan dalam kurung A plus T ditambah Q, kuantiti. Nah, dengan kurva penawaran yang lebih tinggi, titik keseimbangan pun akan bergeser jadi lebih tinggi juga. Jadi yang tadinya kurvanya seperti ini, kalau digambarkan yang kurva itu lebih dari yang digambarkan. Kalau mau digambarkan ada susah. Bentar. Nah, ini adalah gambar kurvanya, kurva permintaan dan tawaran. Untuk garis vertikal itu P atau price, lalu garis horizontal itu Q. Nah, untuk supply atau penawaran itu dia bergeser ke mana ini? Ke kanan, ya ke kanan, ya ke atas kanan ya, semakin banyak garis ke atas kanan. Kalau untuk demand itu dari sini ke bawah dia harinya. Itu demandnya equilibrium atau keseimbangan terjadi ketika dua permintaan dan tawaran ini berpasangan. Kalau di grafik ya. Nah, ketika menambah pajak yang awalnya di sini untuk E ya, after pajak bisa naik lagi. Jadi bisa di sini. Karena tadi ada penambahan tarif yang menyebabkan harga untuk suatu barang atau produk itu bertambah. Itu pengaruhnya tax atau pajak ke equilibrium atau keseimbangan. Nah, lanjut. Juga dinamakan pajak proporsional, di mana pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu
dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik, gitu ya. Jadi misalnya ada barang atau jasa gitu ya, yang dihargai Rp3 per produk ataupun unit barang. Nah, pajak ini menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Jika persamaan penawaran semuanya adalah P sama dengan A plus B atau Q sama dengan unit A atau B plus 1 per BP, jika dikenakan pajak proporsional sebesar T itu kan pajak yang tadi. Nah, pajak proporsional itu kan kesananya, bukannya memang kita settle atau ada aturan tersendiri yang menentukan tarif tersebut. Nah, ini untuk proporsional persenan dari harga jual tadi, maka tawarannya adalah P sama dengan A per 1 min T dan ditambah B per 1 min T Q atau Q sama dengan min A per B plus 1 min T per DP. Agak pusing ya, memang kita gambarkan aja. Ini untuk pajak yang tadi Ibu sebutkan yang P sama dengan A plus B Q plus T itu adalah pajak yang sifatnya konstan, apakah? Yang kalau misalkan proporsional yang mengikuti dari harga barang persenannya itu fungsinya adalah P sama dengan A per 1 min T plus B per 1 min C. Ini jadi P itu price seperti yang sudah biasa. Lalu A ini konstanta per 1 min T pajak proporsionalnya plus B koefisien per 1 min T dikali Q kuantiti. Itu adalah fungsi dari penawaran setelah pajak proporsional. Nah, lalu ada lagi tadi yang mempengaruhi equilibrium, yaitu subsidi. Subsidi itu adalah suatu kompensasi yang digunakan atas suatu hal yang bisa mengurangi bulan, ya. Jadi dalam subsidi spesifik sebesar S, kodenya adalah S. Kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan imbalan yang lebih kecil pada suku harga. Jika sebelumnya subsidi persamaan penawaran P sama dengan A plus B itu normalnya, ini adalah P sama dengan A plus B. Maka sesudah subsidi jadi P sama dengan A plus B min S. Karena subsidi tadi berkebalikan dengan pajak, subsidi ini mengurangi harga. Lalu dengan kurva penawaran yang lebih rendah, titik keseimbangan akan bergeser menjadi lebih rendah juga. Ya, tadi berarti kurvanya ini. Ada yang bisa gambarin kurvanya nggak? Ini kan kebalikan dari pajak ya. Jadi kan kalau dengan pajak, kurva keseimbangannya itu akan lebih naik. Kalau untuk subsidi lebih kurang. Kurvanya kayak gimana? Aku mau tolong gambarin. Bentar ya, memang pada konsepnya adalah seperti ini. Jadi dari yang awalnya dia ada di atas, setelah subsidi itu akan berada lebih ke bawah atau rendah. Oke. Lalu nextnya adalah
saya mau kasih kalian quiz atau soal hitung-hitungan dari materi ekstrim ini. Karena memang nggak ada video buat pada tulis, kalian bisa tulis di buku ya, saya bacakan kamu dari buku. Saya juga lagi mau cari materi-materi tambahan buat kalian dari video yang bisa kalian pelajari di rumah ya. Jadi nggak sebatas dari pertemuan kalian aja. Boleh siapin buku dan catatannya. Saya bacakan dari dulu. Ya, sudah. Ada berapa ya ini ya? Nomor satu. Sebuah perusahaan menjual produk dengan fungsi penawaran QS sama dengan 5.000 plus 2. Pelan-pelan mau. Nanti kalau udah nonton pasti ya gitu. Ya. Soalnya saya nulis cuma 4.000. Sebuah perusahaan menjual produk dengan fungsi penawaran QS sama dengan 5.000 plus 2P, sedangkan fungsi permintaannya QD sama dengan 25.000 plus 2P. Nah, yang ditanyakan A, berapa jumlah produk yang dijual dan harga jual produk pada keseimbangan pasar. Lalu yang B, berapa jumlah uang yang harus dibayar pembeli dan diterima penjual pada keseimbangan pasar tersebut. Dan C, gambarkan sebaliknya. Lalu yang nomor 2, ada 3 soal ya. Diketahui fungsi penawaran S bagi P sama dengan Q kuadrat bagi 8, dan juga fungsi permintaan Y bagi P sama dengan Q kuadrat bagi 14Q plus 48. Dari situ kalian tentukan keseimbangan pasarnya dan gambar grafik. Nomor 3, Oke, coba dikit 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu ini agak panjang nih. Diketahui suatu produk ditunjukkan fungsi permintaan P sama dengan 8 plus Q dan fungsi penawaran P sama dengan 16 P 2Q. Produk tersebut dikenakan pajak, ada pajaknya nih, karena harus bisa caranya dari mana, sebesar Rp3 per unit. Lalu yang ditanyakan adalah A, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan juga sesudah pajak. Lalu B, berapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan juga produsen. Dan C, berapa besar jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Kalian coba kerjain ya. Itu waktu berapa lama? 15 menit. 10 menit. 10 menit bisa lah. 10 menit aja Bu, soalnya hitung-hitungan Bu. Ya kan, 10 menit ya. Nah ini kalau teman-teman ada yang masih dibingungin atau masih gak paham, kalian langsung ke depan aja tanya sama saya, nanti saya jawab.
Saya bantu sih ya, bukan saya jawab soalnya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau maju dan berikan jawaban yang depan akan ada pertanyaan. Boleh dikerjakan dulu. Silakan. Woi, kamera apa nih? Jadi ini ya, kan tadi banyaknya 10%. Bukan ini tadi. Kamu kerja nomor 2 atau nomor 1 ya? Oke. Boleh diskusi ya, tapi jangan nyontek ya. Biar kalian juga paham gimana progres kerjanya. Ini bakal keluar juga ya nanti di UTS, jadi kalian pasti kan mempelajari materi ini. Kalau itu mungkin ada salah satu dua soal yang membahas mengenai materi tentang penerapan dan SBMPTN video. Gak susah nih bahasa. Oh iya, kayaknya kita di mana ya tadi ya? Tadi kan itu udah itu adalah penawaran. Jadi fungsi penawaran. Maka tadi fungsinya yang tadinya 200 unit, ya. Ini kita tambahkan seksian. Nah, tadi yang ditanyakan pajak proporsional apa konstan? Proporsional. Pajak bilang pajak konstan karena sudah ditetapkan bahwa 3 K. Jadi kak pasti kalau nanti ini tadi ada adalah berapanya? Ya, terus 15. Nah, teksnya tadi teksnya adalah 3. Jadi bilang apa? Berarti tambah ini. Ya, betul. Ya, grafiknya paham ya? Ternyata grafiknya paham. Betul, kalian pernah nggak sih belanja di pasar, mungkin di tempat kali gitu, terus kalian melakukan permintaan dan penawaran, atau mungkin pas kalian diajak jalan gitu sama orang tua, terus kalian ngajak untuk kalian nawar, gitu pernah nggak? Saya pernah sama ibu saya itu, nah waktu itu kita mau masuk sekolah, kita mau beli dinas seragam sekolah. Nah harga baju ini dia harganya 250. Nah karena menurut saya itu terlalu tinggi harganya, jadi ditawar jadi 150. Itu lama banget sih. Kalau kamu tuh dulu kalau nawar suka ditinggal dulu kan? Kalau kamu sendiri saya tinggal dulu itu gitu. Oh iya gitu, saya gini, gitu deh Pak, nanti saya kembali lagi ya, gitu. Saya mau nyari yang lebih bagus dulu, gitu. Ya. Terus akhirnya penjualnya mengiyain ya harga yang ditawarkan. Penjualnya takut konsumennya pergi, jadi dia mengiyakan harga yang sudah ditawarkan oleh pembeli itu. Gitu. Nah kalau dari situ berarti posisi ibu itu sebagai apa? Ada bisa Sebagai pembeli adalah konsumen itu ya sebetulnya ya kalau misalkan dalam proses permintaan dan penawaran itu artinya permintaannya itu identik dengan konsumen. Jadi konsumen yang meminta, ibu minta harganya buat bisa 50.000 untuk satu seragam. Itu tandanya ibu minta satu produk
berupa seragam tadi dan harganya di angka 150.000. Jadi di situ terjadi fungsi permintaan. Nah, abangnya yang penjual itu lebih ke menawarkan barang dan juga menawarkan harga awal yang 250 juta. Jadi dalam proses permintaan dan penawaran itu permintaan diidentikan dengan konsumen dan cara pun diidentikan dengan konsumen. Di sini ada nggak yang keluarganya atau mungkin kalian sendiri itu berperan sebagai penjual? Ya. Nah, gimana tuh sebagai seorang penjual menjalankan fungsi penawaran dalam wawancara ini? Saya dijelaskan ya. Ya, mama saya kan jualan baju di pasar. Itu kadang banyak banget pembeli, khususnya mama kayak banyak yang bilang yang nawarin ini kadang masuk akal dulu bisa setengah harga sendiri, padahal kalau modelnya itu udah ada sendiri. Jadi ya. Jadi berarti secara tidak langsung gitu ya, baik itu tadi namanya inti ya, mungkin pertanyaannya yang sudah menjalankan fungsi ekonomi. Kalau tadi dilihat dari contoh-contoh yang diberikan ya, biasanya itu kegiatan perekonomian mostly terjadi memang di pasar yang terjadi proses penawar, jual beli dan sebagainya. Nah itu mungkin suatu kesimpulan dari pertemuan kita kali ini ya, bahwasanya dalam kehidupan sehari ini memang kita sangat erat kaitannya bagaimana permintaan, penawaran, dan juga pembentukan harga. Lalu untuk equilibrium itu sebenarnya hanya teori yang bisa digunakan juga kita memang memiliki bidang ekonomi dan juga menjadi ahli ekonomi. Nah, sekarang coba lanjut video. Tadi udah ada yang selesai belum videonya? Ada yang selesai belum? Belum ibu, masih. Kita berapa menit lagi sih? Kita berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ada satu kali sudah, siapa yang bisa lanjut? Kalau yang bisa lanjut sekarang, ibu bebasin dari tugas minggu depan. Kalau ini kalau masih tugas, saya bukan ya. Ayo Rena, coba. Nah, itu Ibu jawabannya ada nggak? Rena boleh duduk dulu, ibu buat coba dulu. Tadi siapa yang nomor 1 jawabannya itu 30 produk. Kamu udah berarti berapa nih? Aku bapaknya 35.000. Berarti ada yang salah ke kemungkinan ya di fungsi atau mungkin di angka yang kamu masukin. Yang B itu jawabannya yang betul itu berapa? 17.500 harusnya. Jadi karena kamu 20.000 ya, dan dia yang salah ini dari kuantiti yang kamu masukin. Kalau yang ini berapa sih jawabannya? Aku sama kamu itu 17.500. Jadi dia kesini. Ini tuh grafiknya memang grafik itu benar teliti untuk dibikin kalau dibuat. Ini so far sih udah lumayan ya, nggak kompak grafiknya juga sama garis-garisnya sama perurusannya. Dan untuk yang nomor 2 sama 3 belum berarti. Kalau kayak gitu, kalau misalkan kalian selesai, ini nanti jadi tugas rumah ya. Tugas rumah nanti kalian bisa kumpulkan di LMS dan juga kalau misalkan LMS bisa hubungi buat dia juga masuk. Dan nanti akan ada tugas sama lagi kayak yang ibu tadi bilang di pertemuan berikutnya, batas akhir kumpulannya. Untuk kalian tadi dijelaskan ya dari tugas apa ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin
pertemuan berikutnya. Kalau sudah cukup nih, sudah oke baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu hanya ingin menyampaikan bahwa kalian tuh jangan stop untuk belajar, never stop learning, walaupun mungkin sampai tua nanti gitu ya, apalagi dengan usia kalian yang sekarang, kalian harus banyak-banyak untuk menambah wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan juga skills yang kalian harus memang dapatkan gitu untuk menjadi bekal kalian ketika nanti lulus sekolah nanti, dan untuk menjadi bekal hidup. Karena setelah lulus, apalagi nanti ya kalau kalian mau kuliah dan lulus kuliah, itu life depends on you. Jadi kehidupan kamu itu ada di tangan kamu. Kehidupan kamu tergantung bagaimana kamu akan mengarahkan diri. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita bertemu Pak. Dengan siapa? Gurita. Kita Sugiarto. Gurita. Dia apa? Akuntansi. Bisa tahu akuntansi ya dari ekonomi. Sekarang. Lalu sama dua. Ada dua. Belum dipencet. Oh, oke. Ya, bukan ya buat akuntansinya. Gue juga di sini mau langsung masuk lagi. Ibu langsung lagi nanti di sini mau ke kantor. Jadi tadi ada tugas seperti informasi kita. Dan kalau saya screenshot kalau batas akhir mau mulai itu sebelum